Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akmal Muhammad Fatoni dari kelas Sosiologi A. Di sini saya akan mempresentasikan 3 pokok bahasan. Yang pertama itu tentang kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Pengertian kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Kaidah merupakan rumusan asas yang menjadi aturan dan dijadikan patokan atau dalil bagi siapapun yang memakainya. Terus yang kedua ada ejaan. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara-cara mendeskripsikan suara bunyi baik istilah frasa, kalimat ataupun lainnya ke dalam bentuk tulisan. Jadi kaidah ejaan ialah keseluruhan peraturan yang melambangkan suatu ujaran, unsur serapan, alfabet, dan tanda baca. Lanjut. Peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu penggunaan bahasa Indonesia wajib memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia yang baik merupakan bahasa Indonesia yang digunakan dengan konteks berbahasa serta selaras dengan nilai sosial rakyat. Yang ketiga, bahasa Indonesia yang benar ialah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang keempat, kaidah bahasa Indonesia mencakup kaidah tata bahasa, ejaan, serta pembentukan istilah. Lanjut. Pemakaian tanda baca. Yang pertama itu ada tanda titik. Yang kedua ada tanda koma. Yang ketiga itu ada tanda titik koma. Yang keempat ada tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik, tanda petik tunggal, tanda kurung, tanda garis miring, tanda penyikat. Unsur serapan. Unsur serapan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu unsur serapan yang sepenuhnya belum terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada unsur asing. Unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang penggunaan diksi dan pilihan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat selaras ke dalam penggunanya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh tertentu. Yang kedua, diksi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Harimurti. Menurut beliau, diksi adalah kata pilihan kata dan kejelasan lafal yang memperoleh efek tertentu dalam bicara di depan umum ataupun dalam mengarangnya. Lanjut. Terus ada pemilihan kata dengan gaya pengungkapan yang baik dan benar sesuai situasi agar menciptakan keindahan dan dalam kalimat sehingga untuk mempermudah dalam berkomunikasi karena menggunakan diksi untuk memudahkannya memahami dalam sebuah kalimat. Adapun macam-macam diksi, yang pertama itu ada sinonim. Sinonim adalah pemilihan kata yang mempunyai makna yang sama. Contohnya rajin, sinonimnya giat, dan seterusnya. Yang kedua itu ada antonim. Antonim ini adalah merupakan kebalikan dari sinonim, yaitu intinya mempunyai arti yang berlawanan dengan kata tersebut. Contohnya besar. Nah, besar itu antonimnya adalah kecil, dan seterusnya. Yang ketiga ada polisemi. Polisemi merupakan bentuk bahasa, kata atau frasa yang memiliki arti lebih dari satu yang digunakan. Contoh, pohon itu rendah disandingkan dengan kalimat wanita itu rendah hati. Kata rendah pada pohon itu adalah pendek, sedangkan kata rendah pada seorang wanita itu memiliki makna tidak sombong gitu. Terus yang terakhir ada homograf, yaitu pemilihan kata yang tulisannya sejenis tetapi memiliki makna ejaan yang berbeda. Terus yang ke ada homonim, merupakan kata yang memiliki kesamaan tulisan
dan ungkapan, tetapi arti dan bunyinya berbeda. Misal kata bulan, kalender, dan bulan benda langit yang merupakan satelit bumi. Yang ke F ada hiponim, adalah suatu frasa dan kata yang terwakili oleh kata lain. Hiponim bisa disebut kata-kata khusus dari kata umumnya. Contoh kata hiponim pocong, kuntil anak, genderuwo adalah kata-kata khusus dari kata hantu. Yang terakhir ada hipernim. Hipernim yaitu kata umum yang digunakan untuk mencakup kata lainnya. Contohnya seperti sayuran. Kata hipernim untuk kol, wortel, bayam, dan lainnya. Syarat-syarat diksi. Yang pertama itu ketepatan dalam melakukan pemeliharaan kata. Yang kedua ada pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk membedakan secara tepat makna sesuai dengan gagasannya gitu. Yang ketiga ada menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas. Terus ada fungsi diksi. Nah, fungsi di sini adalah jadi diksi itu berfungsi untuk memperjelas arahnya dan penggunanya. Kata tersebut akan terasa tepat gitu dan juga sesuai dengan dalam penggunaannya. Terus ada kriteria diksi. Nah, konsumsi bahasa yang bisa mengutarakan gagasan, komentar, benak, ataupun pengalaman secara pas. Wajib mencermati kriteria pemilihan kata. Kriteria dalam diksi ialah ketepatan, kecermatan, serta keserasian. Terus ada penggunaan diksi. Yang pertama itu penyusunan puisi sunting. Yang kedua ada penyusunan naskah drama tragedi sunting. Mungkin itu presentasi dari materi yang kedua. Yang selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi yang ketiga tentang menulis jenis kalimat efektif. Pengertian. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang mengikuti kaidah kebahasaan baik dalam ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu mengembalikan gagasan kepada pendengar dan pembaca sebagaimana dimaksud oleh penulis. Nah, menurut ahli, ada beberapa ahli yang saya sebutkan. Yang pertama itu menurut Widono, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat, sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terus jenis-jenis kalimat efektif. Ada kalimat argumentasi. Kalimat argumentatif harus mudah dipahami atau mudah dibaca oleh pendengar. Terus yang kedua ada kalimat dalam penyampaian ide atau gagasan. Nah, dalam menyampaikan suatu ide itu sebaiknya kita menggunakan kalimat yang efektif. Tujuannya apa? Agar mudah dipahami dan tidak terkesan berbelit-belit gitu. Apalagi jika menimbulkan kesalahpahaman, tidak boleh. Terus ada yang ketiga ada kalimat formal. Kalimat yang digunakan agar dapat dimengerti oleh banyak orang dan mencegah terjadinya multitafsir atau banyak tafsir gitu. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama kelugasan, yang kedua ketepatan, kesejaran, kehematan, dan kejelasan. Contoh kalimat efektif, saya akan membacakan atau memberitahu 2 kalimat efektif. Yang pertama itu ibu memasak sayur di dapur. Nah, itu contoh kalimat efektif yang pertama. Yang keduanya itu semua peserta ujian diharapkan datang tepat waktu. Mungkin itu contoh kalimat efektif. Terus contoh kalimat tidak efektif. Yang pertama itu semua siswa-siswi sedang mengerjakan latihan soal IPS. Nah, siswa-siswi yang mana? Berarti itu kurang efektif ya. Terus yang kedua, ibu memasak dan merebus sayur-sayuran di dapur. Mungkin itu presentasi yang saya dapatkan, yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.